sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus lawan dan kita nggak terima kalau Ustadz Abdus Somad yang sedang getol membela bangsa Melayu yang tertindas kemudian menjadikan penjahat. Tapi alhamdulillah sore tadi kami langsung mendapat jawaban baik dari para pengacara maupun dari para asistennya Ustadz Abdus Somad, saudara. Dan Ustadz Abdus Somad juga segera membuat rekaman disebarluaskan di mana-mana. Yang mendapat panggilan polisi adalah sahabat beliau yang bernama Ustadz Burhan. Tapi beliau tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdus Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin. Kemarin begitu warga dari Rempang numplek di Batam, saudara, mereka demo menuntut keadilan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan tindak pidana karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Iya, lu yang jahat bilang masyarakat jahat. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur bukan Ustadz Abdus Somad, alhamdulillah. Tapi kita tetap nggak terima. Ustadz Burhan itu orang baik, dia berdemah, dia bantu orang. Kenapa dianggap penjahat? Menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati. Doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang beriman. Kita tak punya senjata karena kita bukan tentara. Kita hanya orang yang percaya pada pertolongan Allah SWT. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang teraniaya. Fa innahu la turad. Doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Yang punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohonlah supaya berdoa. Yang punya ikatan Melayu, tolonglah supaya berdoa. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, Allah menolong. Berkumpul ramai-ramai, sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan, dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi putus asa tak boleh, karena syarat putus asa mesti jadi orang kafir dulu baru.
bersama bahwa seluruh pandangan, pendengaran, dan perhatian kita secara nasional pada umumnya tertuju pada Pulau Rempang, bagian dari Kota Batam, dari Kepulauan Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah Rempang itu yang hangat sekarang dibincangkan ada 16 kampung tua, yang tentunya segala macam informasi telah kita ketahui baik dari tinggalnya ratusan tahun yang lalu dari nenek moyang atau kakek moyang penduduk di sana, dan di antara mereka juga ada termasuk kalangan-kalangan pejuang. Pun demikian dengan berbagai macam memori, keindahan, dan etapa kehidupan yang telah ditempuh sampai dengan saat ini, bila kami diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun usulan barangkali, kiranya ini akan menjadi bagian yang sangat strategis bila tidak harus dikosongkan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari landscape program eko yang akan dibangun itu. Bila sekiranya dari sekian banyak wilayah yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sentral industri, juga ada perdagangan dan pariwisata, mungkin dari 3 bagian pokok besar itu atau skema lainnya, 16 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan direlokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang menata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu, sehingga bisa memberikan juga informasi, edukasi kepada para pengunjung kelak di masa yang akan datang bahwa ada kampung yang bersejarah, mereka berkehidupan juga di sana, lalu dirawat juga oleh negara. Dan dalam konteks ini pengembang juga bisa menjadikan itu bagian dari destinasi, mungkin bukan hanya destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk edukasi, mengenal sejarah masa lalu, yang mungkin ini menjadi win-win solution, yang tidak harus menempatkan mereka sebagai objek relokasi, tapi dimasukkan dalam program itu yang boleh jadi ini akan menjadi lebih baik ketika desainnya disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan mereka. Saya kira juga insya Allah tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini bila itu bisa dilakukan dengan tatanan-tatanan yang baik.